Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isfa Ijatul Azka dari kelas SKIA dengan nomor urut absen 16. Izin menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. Soal yang pertama tentang apa faktor yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia. Ada dua faktor utama yang melatar belakangi pergerakan nasional di Indonesia itu. Pertama, ada faktor internal, yaitu faktor dari negara Indonesia sendiri. Lalu yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor dari luar. Faktor dari Indonesia sendiri, pertama, adanya penderitaan rakyat akibat penjajahan yang menimbulkan rasa senasib dan penanggungan untuk dapat melawan penjajah. Lalu yang kedua, ada kenangan sejarah masa lampau yang gemilang, di mana seperti pada masa zaman kerajaan Hindu-Buddha, yaitu zaman Majapahit dan Sriwijaya. Lalu yang ketiga, ada pengaruh perkembangan pendidikan Indonesia. Dengan lahirnya kaum intelektual di Indonesia membawa dampak bagi rakyat Indonesia sendiri untuk sadar bahwa rakyat Indonesia ini sedang dijajah, sehingga kita harus melakukan perlawanan. Lalu yang kedua ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Faktornya sendiri itu yang pertama adanya gerakan Turki Muda tahun 1908 di Turki, yaitu dengan menuntut adanya modernisasi di segala aspek pemerintahan. Lalu yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha. Lalu yang kedua adanya All Indian National Congress tahun 1885 dan Gandhisme di India, yaitu berisi tentang perlawanan rakyat India untuk melawan penjajah Inggris. Hal ini membawa inspirasi bagi rakyat Indonesia untuk melakukan perlawanan juga terhadap pemerintahan Belanda. Lalu yang ketiga adanya masuknya paham-paham baru dari Eropa ke Indonesia, seperti paham liberalisme, nasionalisme, dan demokratisme. Lalu yang keempat, kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, di mana hal ini juga membawa inspirasi bagi rakyat Indonesia bahwa orang Asia pun bisa melawan bangsa Eropa. Lalu yang kedua, manfaat serta nilai yang dapat kita raih dari mempelajari sejarah pergerakan nasional Indonesia ini. Adapun manfaat yang bisa kita raih yaitu kita mampu memahami dan menjelaskan bagaimana sejarah lahirnya kesadaran kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Kemudian bagaimana lahirnya organisasi-organisasi pergerakan serta perjuangan mereka dalam menghantarkan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Itu manfaatnya. Lalu nilai yang bisa kita raih adalah akan semakin menumbuhkan rasa nasionalisme dan kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita, yaitu bangsa Indonesia, serta kita dapat menghargai setiap perjuangan pahlawan untuk dapat meraih kemerdekaan. Adapun tugas kita sebagai generasi masa kini yaitu untuk senantiasa mempertahankan semangat juang para pahlawan untuk selalu membanggakan Indonesia. Lalu yang ketiga tentang apa yang Anda ketahui tentang politik kolonial. Menurut saya sendiri, politik kolonial ini merupakan upaya pihak penjajah atau pihak koloni untuk menanamkan kebijakan dalam hal pemerintahan di segala aspek bidang kepada bangsa yang dia jajah. Dalam hal ini, dalam politik kolonial Belanda berperan sebagai pihak koloni dan Indonesia sebagai pihak yang dijajah. Dalam politik kolonial Belanda sendiri ada 3, yaitu politik konservatif, liberal, dan politik etis. Adapun yang terkenal itu tentang politik etis, di mana tentang edukasi, imigrasi, dan irigasi. Sekian yang dapat saya berikan jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.